kabar semuanya baik? Baik. Oke, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan, Mas. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Siapa? Agung. Kenapa Agung nggak masuk? Ya, semuanya sehat ya? Sebelum pelajaran Pak Ade, pelajaran siapa tadi? Biologi. Kalau Pak Ade tanya hai, kalian jawabnya apa? Halo. Kalau Pak Ade tanya halo, berarti kalian jawabnya? Hai. Pak Ade tes ya? Halo. Hai. Hai halo. Hai. Nah, kalau hai halo berarti halo hei, oke? Hai hai halo. Hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gamesnya adalah sambung kata. Kalian tahu sambung kata? Kata itu akan disambung. Sambunglah kata menjadi kalimat yang masuk akal. Paham? Gamesnya apa? Kalian tuliskan ke depan, ke papan tulis. Aturannya yaitu, satu kelas dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Paham? Ini masing-masing anggota kelompok wajib maju 1 kali. Tidak boleh double. Oke? Menulis pada bagan kelompoknya, waktunya adalah 7 detik. Kalau lebih dari 7 detik, dianggap salah. Akan maju ke depan semuanya. Siap semuanya? Oke, kalau udah siap. Pak Ade akan bagikan spidolnya. Pak Ade akan hitung ya. 1, 2, 3, silakan. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Teman yang dihapus. Besok saya akan pergi ke Taman Demang Sakti, masuk nggak? Masuk, oke bagus. Nanti sore saya akan pergi jalan-jalan bersama teman-teman dan keluarga, masuk akal nggak? Oke, kesalahannya 2, ya tidak nyambung ya. Siapa yang punya cerita tentang jalan tapi jalan kehidupan baik. Nah, ini kesalahannya 2. Yang ini, di mana tempat tidur kami sangat indah dan nyaman. Di mana tempat tidur kami sangat indah dan nyaman. Nyambung. Oke, kita udah punya keluarga. Oke, silakan, kita harus sportif, yang kalah maju ke depan. Ayo. Di video boleh ya, di video ya. Oke, nanti Pak Ade akan upload di YouTube. Nggak apa-apa, ya. Waktunya adalah 1 kali 45 menit. Oke, kalian sepakat? Menggunakan metode experiential learning. Kenapa pada menggunakan experiential learning? Nanti kalian akan pada bentuk kelompok, ya. Kelompoknya nanti akan dibagi 4 kelompok. Dan semuanya harus aktif. Kalian siap? Siap. Utamanya, Pak Ade di kelas ini adalah memilih profesi dengan cara smart. Tujuannya adalah, jadi Pak Ade ke kelas ini punya tujuan. Yang pertama, kalian mampu menyiapkan langkah-langkah pilihan profesi dengan cara smart dan mengembangkan pilihan profesinya. Di antaranya yaitu, kalian dapat menganalisis kemantapan pilihan profesi dengan cara smart. Yang kedua, dapat membuktikan pilihan profesi dengan cara smart dalam kehidupannya. Ya. Yang terakhir, kalian mampu menunjukkan pilihan profesi dengan cara smart. Profesi kalian apa ya sekarang hari ini? Seorang pelajar? Seorang siswa? Oke, seorang siswa tugasnya apa ya? Belajar. Selain belajar apa lagi? Tidur lagi. Membantu pekerjaan orang tua, berbakti. Profesi itu adalah seseorang yang memiliki profesi tertentu disebut profesional. Yang pertama, spesifik. Artinya, tentukan profesi yang dicita-citakan secara spesifik. Harusnya measurable, achievable. Itu reality based. Yang terakhir, itu ada time based. Dalam memilih profesi, harus memiliki target waktu. Tadi Pak Ade udah menjelaskan nih, ya, memilih profesi dengan cara smart. Kali ini kalian akan dikasih tugas kelompok, ya. Tugas kelompoknya adalah Pak Ade akan membagi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Milih ya salah satu ya. Nanti diperlihatkan ke teman-temannya. Oke, 1. Oke, diperlihat. Apa itu? Bidang hukum, silakan. Salah 1. Ya, bebas. Sok ditunjukkan ke temannya. Nah, bidang apa? Pendidikan. Oke. Oke, tunjukkan ke depannya. Kesehatan. Oke, gini, zigzag ya. Kelompok 1 di belakang, kelompok 2 di depan, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di depan. Ngumpulnya. Paham? Ya, dicontohkan masing-masing profesinya. Ini profesi yang berhubungan dengan hukum di Indonesia semakin diminati, terutama oleh para anak muda. Tidak heran, Fakultas Hukum menjadi incaran dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nantinya. Jurusan ilmu hukum sendiri merupakan cabang ilmu yang berpusat pada praktek hukum, mencakup bidang yang sangat luas seperti hak asasi manusia, HAM, merupakan kepemilikan hingga hukum perdagangan.
Pertama itu ada hakim. Hakim berkaitan erat dengan pengadilan maupun di luar pengadilan. Hakim bertugas sebagai posisi netral yang memiliki wewenang mengadili, menasihati, memutuskan, dan mengatur keadilan dalam proses pengadilan hukum. Hakim juga bertugas memberikan vonis terhadap terdakwa dalam sebuah kasus berdasarkan hukum pemerintah atau petunjuk undang-undang. Menjadi tugas utama hakim menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik sendiri mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya. Seperti contoh, yang pertama ada guru, yang kedua dosen, yang ketiga konselor, yang keempat pamong belajar, yang kelima widyaswara, yang keenam tutor, yang ketujuh instruktur, dan yang terakhir adalah fasilitator. Kesehatan itu dibagi beberapa profesi, yaitu perawat, apoteker, ahli gizi, bidan, ahli laboratorium klinis dan medis, radiografi, dan penyuluh kesehatan. Oke, jadi contoh bidang industri kreatif itu ada desainer grafis, art director, creative director, terus ada juga copywriter, penulis, content creator, sama sound engineer, penyiar radio, mulai artis, desain fashion, sama editor foto dan video. Ada juga fotografer sama videografer. Jadi itu salah satu beberapa contoh yang ada di bidang industri kreatif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok bidang hukum ingin menjelaskan salah satu pekerjaan dari bidang hukum. Yang pertama yaitu ada contohnya ada diplomat. Profesi diplomat adalah seorang yang ditunjuk suatu negara untuk melakukan diplomasi dengan beberapa negara juga pada suatu organisasi internasional. Selain diplomat, mungkin ada politisi ya. Ya, politisi. Profesi politisi adalah seseorang yang terlibat dalam politik dan kadang termasuk ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Dalam demokrasi barat, istilah ini biasa terbatas kepada mereka yang menjabat atau sedang mencoba mendapatkannya dibanding merujuk kepada para ahli yang dipekerjakan oleh orang-orang yang Sebut di atas. Adapun contohnya, pertama, menyambung informasi dari rakyat ke pemerintah dan sebaliknya. Yang kedua, menentukan dan menjelaskan kebijakan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup dari politisi. Hakim berkaitan erat dengan pengadilan maupun di luar pengadilan. Hakim bertugas sebagai posisi netral yang memiliki wewenang mengadili, menasehati. Sebelumnya saya dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh profesi dari bidang pendidikan. Yang pertama ini satu guru. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransportasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Contoh yang ketiga ada konselor. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan psikologi. Di pendidikan dan bimbingan atau PPB, bimbingan konseling atau BK, atau bimbingan penyuluhan atau BP, mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non-formal dan informal atau PNFI. Pada unit pelaksana teknis atau UPT atau unit pelaksana teknis daerah atau UPTD dan satuan PNFI. Pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. PNFI sekarang berganti nama menjadi PAUDNI atau Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal. Oke, itu aja ya. Tadi ada 5 nih dari pendidikan. Yang pertama guru, yang kedua dosen, yang ketiga konselor atau guru BK, yang keempat Pamong belajar. pamong itu berarti kalau di sini namanya pada jelaskan pengawas. Jadi guru itu ada pengawas itu tadi guru pamong. Ya. Kalau dosen itu kan mereka ikatnya adalah perguruan tinggi. Kalau guru itu dari SD sampai SMA atau dari PAUD sampai SMA. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Tidak, cukup ya. Oke, beri plus untuk kelompok 2. Sekarang lanjut di kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok bidang kesehatan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa profesi dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu ada perawat. Seorang perawat memiliki tanggung jawab untuk merawat orang yang sakit hingga sembuh sesuai dengan keilmuannya. Perawat juga bertugas untuk mendampingi dokter saat pemeriksaan pasien. Perawat bertugas di klinik rawat jalan, rawat inap, sampai di unit gawat darurat. Jika ingin menjadi seorang perawat, kamu harus menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun untuk menjadi seorang perawat profesional. Tetapi, jika tertarik mendalami sebagai spesialis, maka seseorang harus mendapatkan pendidikan master dan spesialis di bidang keperawatan. Beberapa pilihannya seperti spesialis anak, syaraf, jiwa, sampai dengan bedah. Yang mungkin ada yang ketiga
ketiga yaitu ahli gizi. Profesi yang penting dan sejalan dengan ilmu kedokteran dan kesehatan ialah ahli gizi. Tugasnya ialah melakukan studi tentang gizi untuk pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit melalui forum konsultasi dan penyuluhan. Untuk menjadi seorang pakar di bidang ini, kamu dianjurkan mengikuti pendidikan di gizi seperti jenjang D3 dan S1. Selain itu, profesi yang satu ini tidak hanya bekerja di rumah sakit saja, tetapi juga di perusahaan makanan dan lainnya. Tadi ada satu perawat, yang kedua Apoteker. yang ketiga Ahli gizi. Ahli gizi ya, ahlinya ahli gizi. Oke, lanjut yang keempat yang terakhir. Yang keempat ada bidan. Bidan memiliki keterampilan secara formal untuk membantu proses kelahiran bayi, termasuk kesehatan reproduksi wanita. Selain itu, peran bidan juga sangat membantu kinerja dokter spesialis kandungan dalam merawat proses kelahiran. Namun bagi mereka yang tinggal di pedesaan, peran bidan sangat penting, bahkan setara dengan dokter. Ahli laboratorium atau klinis dan medis. Ahli laboratorium. Ya. Klinis dan medis. Profesi yang satu ini bekerja untuk memberikan pelayanan berupa pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, seperti cairan tubuh, darah, urin, atau sumsum tulang belakang. Atau melakukan penelitian untuk menentukan jenis penyakit, penyebab, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kesehatan perorangan. Itu aja ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok kesehatan? Tidak ada? Oke, kita beri plus ya. Kelompok tiga. Jadi, tadi kalian Pak Ade sudah membahas tentang profesi ya, profesi yang memilih profesi dengan cara smart. Hari ini Pak Ade ingin meminta kalian kita merefleksi ya. Pak Ade ingin mengevaluasi nanti kalian mengisi LKPD di sini ya. Pak Ade akan bagikan satu persatu buat kalian ya. Di sini ada AKPD, terus di belakangnya ada angket asesmen hasil. Nanti kalian tugasnya adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, yang kedua mengisi asesmen hasil dengan dibaca terlebih dahulu, lalu mengisinya yaitu dengan memberi tanda centang. Paham sampai sini? Nah, nanti diisi semuanya. Kasih biodata kalian ya, diisi ya. Oke, diisi ya, oke ya. Sesuai yang tadi materinya tentang memilih profesi dengan cara Satu dari kalian ada yang menyimpulkan dari kegiatan belajar kali ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Mbak untuk menyimpulkan. Sambil berdiri ya. Oke, silakan. Kesimpulannya yaitu, memilih profesi tidaklah mudah, apalagi saat masih sekolah. Karena di usia sekolah, belum dapat secara pasti menentukan pilihan hati, biasanya masih berubah-ubah. Namun, demikian tidak ada salahnya belajar memilih profesi sejak dini. Karena pilihan profesi, kita akan membantu kita memilih jurusan saat kuliah, dan membantu kita untuk fokus pada suatu cita-cita hidup. Smart people yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah secara efektif dalam proses pembelajaran, dan dengan pembelajaran smart education yang dilaksanakan diharapkan setiap siswa menjadi individu yang bermanfaat bagi kehidupan dan menjadi individu yang lebih baik. Oke, itu tadi sudah disimpulkan oleh salah satu kalian. Kalian sudah paham semuanya? Kadang-kadang seperti janji Pak Ade materinya yaitu tentang perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi nanti akan ada apa saja, itu nanti akan Pak Ade jelaskan di pertemuan yang akan datang. Untuk kedepannya kalian tetap jaga kesehatan ya. Itu aja dari Pak Ade kurang lebihnya. Pak Ade minta maaf sebelum diakhiri. Mari